Halo, perkenalkan nama saya Jeremy Nenggolan dengan NIM 12S22002. Di sini saya akan merepresentasikan mengenai tenor 1 dejavu. Untuk yang pertama adalah kelas diagram, di mana memiliki dua entitas utama yang bernama course dan student, di mana course dan student memiliki relationship many-to-many sehingga menghasilkan suatu entitas yang baru yang disebut enrollment. Di dalam course sendiri memiliki atribut yaitu kode, name, credit, dan passing grade sebagai private. Selanjutnya ada method, di mana metode ini bernama course dengan tipe public, terus ada public get code dengan bertipekan string, terus ada method toString dengan bertipekan string. Selanjutnya pada student ada 4 atribut, yaitu ID sebagai string, name sebagai string, year, study program sebagai string. Adapun metode yang digunakan pada entitas ini yaitu public student. Selanjutnya ada public set ID dengan parameternya yaitu ID. Selanjutnya ada set name, set year, set study program, get ID, dan toString. Di mana kedua entitas ini menghasilkan satu entitas baru yang disebut enrollment. Enrollment sendiri memiliki 5 atribut. Yang pertama ada course, itu ada merupakan entitas dari course. Selanjutnya ada student, selanjutnya ada academic year, semester, dan grade. Di enrollment sendiri ini memiliki 4 metode ya. 4 metode tersebut ada public enrollment dengan parameter yaitu course, student, academic year, dan semester. Selanjutnya ada metode set grade, di mana set grade ini memiliki parameter yaitu grade. Selanjutnya ada metode get grades dan toString. Pada tes kali ini saya akan membacakannya dari rincian entitas. Yang pertama, sebuah course memiliki kode mata kuliah yaitu code, nama mata kuliah, kredit, dan nilai minimum dengan aturan besaran nilai kredit adalah 0 sampai dengan 8. Selanjutnya, seorang student memiliki NIM, nama mahasiswa, angkatan, dan program studi. Nomor 3 adalah sebuah enrollment adalah relasi antara course dan student, di mana sebuah course dapat dikontrak oleh banyak student dan seorang student dapat mengontrak banyak course. Suatu enrollment terikat pada suatu semester di suatu tahun akademik, yaitu academic year. Sebuah enrollment memiliki sebuah course, student, academic year, semester, dan nilai yang diperoleh mahasiswa bersangkutan. Selanjutnya adalah terdapat 3 semester yaitu ganjil, genap, dan pendek. Dan yang terakhir adalah ada 8 opsi nilai huruf. Yang pertama A, B, B, C, C, D, E, dan T. Untuk mengantisipasi situasi di mana nilai belum dimasukkan, maka by default di-set dengan 0. Untuk setiap nilai huruf dapat dikonversi menjadi nilai angka 4.0 untuk nilai huruf A, 3.5 untuk nilai huruf AB, 3.0 untuk nilai huruf B, 2.5 untuk nilai huruf BC, 2.0 untuk nilai huruf C, 1.0 untuk nilai huruf D, dan 0.0 untuk nilai huruf E, dan untuk nilai huruf T, dan untuk nilai huruf T juga 0.0, dan ketika nilai belum dimasukkan yaitu 0. Pada tas 02 yaitu refine the empty class, yaitu melengkapi definisi dari ketiga entitas tersebut. Yang pertama ada entitas course dengan memiliki 4 atribut utama yaitu code, name, credit, dan passing grade yang dapat dikatakan sebagai private, di mana private ini adalah atribut ini hanya dapat diakses oleh si entitas course. Lalu ada method course dengan parameter string code, string name, integer credit, dan string passing grade, di mana dari 4 parameter ini akan disimpan pada masing-masing atribut yang ada dalam entitas course. Pada bagian kondisi if pada line 15 sampai 17 ini akan mengecek di mana value yang disimpan dalam parameter integer credit ini apakah lebih kecil sama dengan 8 dan lebih besar sama dengan 0. Jika bernilai benar, maka kredit tersebut akan disimpan pada atribut yang ada dalam entitas course. Selanjutnya adalah metode getCode, di mana metode ini akan mengeluarkan bertipekan string. Selanjutnya ada metode toString yang akan mengeluarkan output.
yang ada di atribut pada entitas course. Selanjutnya adalah entitas student yang memiliki 4 atribut, yaitu ID, name, year, dan study program. Sama seperti like-nya course, student juga memiliki 4 atribut ini sebagai tipe private, yang dimana keempat atribut ini hanya dapat diakses oleh entitas student. Yang pertama adalah konstruktor student, dimana untuk penginisialisasian pertama untuk entitas studentnya sendiri. Di sini dari line 19 sampai line ke 33 ada metode setter, di mana fungsinya untuk memasukkan nilai pada masing-masing atribut yang di dalam kelas student ini. Selanjutnya ada metode get ID untuk mengambil ID dari atribut di dalam entitas student ini. Pada line 39 sampai 41 sama seperti halnya dengan entitas class course, di mana fungsinya akan mengeluarkan sebuah output yang mengambil ID, nama, year, dan study program dari si atribut pada kelas student. Yang terakhir adalah enrollment, di mana enrollment ini memiliki 5 atribut utama, yaitu course, student, academic year, semester, dan grade. Sama layaknya dengan course dan student, sama layaknya dengan kelas course dan student sebelumnya, di mana bertipekan private, yang dimana hanya dapat diakses oleh kelas si enrollment tersebut. Selanjutnya adalah konstruktor enrollment, di mana fungsinya untuk penginisiasian memasukkan nilai-nilai pada atribut di kelas enrollment. Di line 17 sampai 23 ada pengkondisian, di mana pengecekan semester, yang dimana semester tersebut adalah berisi event, odd, dan short. Ada metode di line 26 sampai 44, di mana fungsinya untuk mengecek grade yang didapat dari si student itu. Pada line 46 sampai 48 ada metode get grade, di mana akan mengeluarkan grade dari student. Line 50 sampai 52 yaitu metode toString, sama layaknya dengan metode toString pada entitas course dan student, di mana untuk mengeluarkan setiap value yang dari atribut yang terdapat pada kelas enrollment. Untuk driver pertama adalah sebuah kelas yang tidak dapat diedit. Saya akan menjelaskan di mana pada driver pertama ini akan mengambil nilai yang dimasukkan pada command line argument, di mana command line argument itu akan dipecah menjadi 4 bagian. Yang pertama disimpan pada ada 4 bagian. Yang pertama ada RGS indeks 0, RGS indeks 1, RGS indeks kedua yang akan diubah menjadi integer, RGS indeks ketiga, dan selanjutnya akan mengeluarkan setiap value yang ada dalam class course. Selanjutnya pada driver kedua sama seperti driver pertama, di mana ada penginisialisan student ada pemanggilan kelas student, di mana student tersebut akan di set ID, set name, set year, dan set study program, di mana pada masing-masing setter ini akan menerima inputan pada command line argument yang telah dimasukkan. Selanjutnya akan dikeluarkan setiap value yang ada pada entitas student. Pada driver yang ketiga ada sebuah inputan, di mana inputan tersebut merupakan di mana setiap inputan tersebut akan dimasukkan pada kelas enrollment. Yang pertama ada code, dan yang kedua ada ID, ketiga ada academic year, keempat ada semester. Keempat masing-masing ini bertipe datakan string. Selanjutnya pada line ke-17 ada pemanggilan construct untuk si class course, di mana class course ini akan mengambil nilai pada objek kode. Lalu untuk
parameter yang lain ataupun atribut yang lain yang disediakan oleh construct course itu diinisiasikan sebagai string kosong untuk nama, satu untuk kredit dan passing grade itu sebagai string kosong. Selanjutnya ada untuk pemanggilan class student, di mana pada class student ini akan di set ID-nya dengan di mana set ID ini mengambil parameter, di mana parameter ini juga memiliki value yang telah diinput sebelumnya pada line ke-14. Selanjutnya adalah pemanggilan construct untuk enrollment, di mana enrollment ini memiliki parameter course, student, academic year, dan semester. Selanjutnya akan dikeluarkan setiap value yang ada di kelas enrollment ya. Lalu scanner akan di close. Demikian presentasi singkat saya Judah Menenggolan mengucapkan terima kasih.